Sebelum kejadian, dengan segala rasa hormat, saya ucapkan kepada para pejuang kesehatan, terima kasih banyak dan salut untuk Anda. Anda adalah pahlawan sejati. Anda, para pejuang kesehatan, yaitu para dokter, para tenaga medis, perawat, rumah sakit yang melayani dan menerima pasien COVID-19. Saya ucapkan sekali lagi, salut dan terima kasih. Kalian pahlawan sebenarnya. Kalian pejuang sejati. Kalian contoh gerakan humanisme yang sebenarnya. Mengapa saya katakan sebelum kejadian? Karena kalau melihat apa yang terjadi dalam keputusan pemerintah saat ini, maka kalianlah yang akan menjadi tumbal kesehatan. Kalianlah yang akan menjadi garda terdepan melawan COVID-19 yang bukan pandemi biasa ini. Bagaimana dengan lockdown? Pemerintah tidak perlu lakukan lockdown, ada benarnya. Tapi ada baiknya tindakannya lebih agresif lagi. Kampanyekan public distancing dengan kampanye besar-besaran. Lalu tindakan khusus corona. Siapkan RSUD, rumah sakit daerah, bersihkan semua dan memang dicanangkan untuk corona. Tidak menerima penyakit lain, khusus corona. Bayar gaji dokter 2 kali, bayar gaji perawat 2 kali, bayar tenaga medis semua 2 kali, ambulan dan lain sebagainya semua 2 kali. Adakan tes gratis di mana saja untuk tes virus corona, gratis. Ini biaya tidak triliunan rupiah seperti kasus Jiwasraya yang lebih parah dari kasus Senturi, yang dimana waktu Senturi menjadi perhatian negara, namun Jiwasraya yang 3 kali lipat merugikan tetap sunyi senyap karena bisa tidak populer nanti. Oh begitu ya, kepopuleran itu penting sekali rupanya saat ini. Saya pikir humanisme yang paling penting. Yang kedua adalah kita perhatikan pemerintah Cina dan Singapura di dalam memenangi perang melawan virus corona. Di mana dua negara yang telah mulai melihatkan dampak positif, saya yakin mereka memenangkan perang melawan corona. Dua negara ini dari status oranye sekarang statusnya menjadi kuning, yang dalam 3 bulan ke depan bisa jadi hijau. Terbalik jika dilihat dengan kacamata saat ini di negara kita tercinta ini, statusnya ragu-ragu untuk menyatakan orange, bahkan masih menganggap kuning. Apa yang dilakukan masyarakat Cina dan Singapura sih sebenarnya? Mereka beli masker dan sanitizer banyak, tapi bukan untuk menyetok diri sendiri, namun dibagikan gratis untuk masyarakat lainnya. Mereka menyetok makanan dan bahan lainnya, tapi mereka juga bantu tenaga medis dan keluarganya. Untuk itu, kami secara kecil-kecilan membagikan gratis 5.000 hand sanitizer ke tempat publik. Saya bukan penyetok, saya juga memilih berbagi. Padahal kalau berpikir untuk peluang buat uang, inilah masanya. Namun atas nama kemanusiaan, jangan ambil untung dari penderitaan rakyat. Berbagilah, itu jauh lebih baik. Sahabat, bagaimana kalau kita melakukan gerakan yang sama? Mulailah berbagi, bukan menyetok untuk diri sendiri, bukan egois menumpuk untuk keselamatan diri sendiri. Mari kita bantu tenaga medis yang kalau tidak dibayar oleh negara, yuk kita urun dana untuk mereka untuk berjuang di garda terdepan ini. Kita berikan perhatian khusus buat mereka. Media di 2 negara tersebut, Cina dan Singapura, lebih menekankan pada pejuang kesehatan. Cerita heroik suami merawat istri, dokter yang pamit kepada keluarganya untuk berjuang menuntaskan corona, kakek-kakek yang memberikan seluruh hartanya untuk membantu korban corona dengan mengatakan negara Cina sudah memberi banyak buat saya, maka sekarang saya ingin memberi balik untuk bangsa dan negara. Cerita heroik, kepahlawanan, perjuangan, family value, saling membantu, membuat semua orang bergerak bersama memenangkan perang melawan virus corona. Inilah masa bagi Indonesia untuk membangun kesadaran saling bantu, saling guyup, mengurangi sosial kontak fisik dan memberi bantuan kepada sesama. Inilah masa untuk membuktikan negara kita negara besar, masyarakatnya kompak, pemerintahnya penuh kepedulian, atau bisa musnah karena keegoisan pejabat dan kelompok politikus yang masih manuver untuk berkuasa bukan atas nama kemanusiaan. Oh iya, mana nih politikus? Kok nggak ada yang bagi-bagi masker dan hand sanitizer? Lupa, 2024 masih jauh ya.